Salah satunya mungkin dari teman-teman yang bilang seperti itu, Mas, kowe nek ngupain wong tua sesuatu khawatir kamu mesti enak aja seperti itu. Kan selalu orang bilang atau tulisan-tulisan di mana roda itu berputar. Emang putaran roda saya mungkin seperti ini sekarang, ya udah dinikmati, dijalanin gitu aja. Dekat sama keluarga juga, istri juga ngizinin nggak gimana-gimana, ya udah. Sesuatu yang mungkin nggak bisa saya beli di uang. Jadi saya punya teman-teman yang di sini kan awal-awal saya datang, oh nek wis itu gawe rumah makan sa, kowe iso bertahan sampai 6 bulan, kowe bakal jalan terus. Saya gitu. Banyak yang ngomong seperti itu. Enggak usah 6 bulan lah, 5 sasi, petang sasi, nek kowe iso bertahan, kowe bakal bertahan warungmu. Yang nggak masuk akal ketika saya sedikit nggak percaya soal begituan gitu. Ternyata ada juga gangguan orang-orang yang mungkin nggak seneng atau seperti apa, ya juga nggak tahu. Dan saya juga sebenarnya nggak mau cari tahu gitu. Jadi ada sedikit cerita itu beberapa orang selalu bilang lewat warung saya tutup gitu. Padahal warung saya buka, liburnya cuma Senin pun 2 minggu sekali gitu. Tapi ada beberapa orang banyak bahkan bilang kenapa warung saya tutup terus gitu. Padahal buka gitu. Dan saat itu pas ada orang sering ngomong seperti itu, emang warung saya benar-benar keadaan sepi. Bahkan sehari ada yang nggak masuk sama sekali. Nggak ada masuk orang. Saya pernah ngalamin seperti itu. Terus tak tahu yang depan pintu tuh ada kembang-kembang seperti itu ada. Pernah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang udah lupa atau belum kenal, saya Isa Wahyu Prastantio atau dikenal sebagai Isa Bajai. Karena grup saya bernama Bajai atau Trio Bajai. Saya kelahiran Magetan, sekarang udah menginjak 45 tahun. Saya kembali ke Magetan 4 tahun belakang ini. Bajai masih aktif, cuma mulai 2018 kemarin sebelum pandemi itu kita sepakat bahwa tiap kali permintaan dari pihak TV maupun PH itu tidak harus melulu bertiga, jadi kita sepakat untuk bisa diecer atau boleh masing-masing. Mengingat kalau kita bersikeras untuk selalu tampil bertiga, bahwa permintaan ternyata cuma 1 atau 2, kita sepertinya menolak rezeki. Menolak tawaran, sedangkan kita di saat itu udah mulai semuanya berkeluarga, udah nikah, udah punya anak. Sayang kalau istilahnya rezeki ditolak, jadi kita sepakat boleh diambil masing-masing. Tapi ada kesepakatan bahwa ada sedikit-sedikit pembagian dari yang nggak syuting maupun yang syuting, seperti itu. Kemagetan itu ya putusan dibilang mudah ya mudah, karena saya harus di saat itu untuk istilahnya sebagai anak untuk merawat ibu. Jadi saya mau nggak mau ya udah harus. Cuma di sisi lain juga masa sih gue harus ninggalin Jakarta gitu. Nanti gue istilahnya di Magetan itu mau kerja apa atau nyari uangnya seperti apa, saat itu ya sedikit kepikiran. Cuma dikuatkan sama istri sama nyonya, ya udah pulang aja lah rawat ibu gitu. Nanti dipikir di sanalah kita mau seperti apa. Ya tapi istri tahu saya pulang pergi dari Jakarta ke Magetan lihat ibu, walaupun saat itu belum ngurus ya, cuma ngeliat ibu sakit harus bawa ke rumah sakit, ya udah bolak-balik ngabisin waktu, ngabisin istilahnya ongkos saat itu, dimana saat itu pekerjaan nggak terlalu padat kayak dulu. Jadi istri malah yang bilang ya udah kita pulang aja yang kamu ngurus ibu gitu, nanti dipikir di sana lah kita mau buka usaha apa. Saya malah nggak berani bilang, takut ngajak istri untuk pulang kampung itu seperti apa, nanti gimana dia, anak-anak seperti apa. Justru malah yang menguatkan istri, yang buka omongan pertama kali malah istri. Kamu pulang aja deh, kita pulang ke Magetan aja. Yang pertama ya udah pasti ngurus ibu, harus nganter cuci darah. Saat itu ibu udah seminggu 2 kali. Dari yang bisa jalan sendiri harus mulai untuk membopong, dari kasur terus ke mobil, ntar dari mobil sampai rumah sakit saya bopong lagi ke kursi roda untuk nimbang segala macam pada saat itu. Nah di saat itu justru pas saya pulang untuk merawat ibu itu, ibu yang malah kepikiran kok saya pulang gitu ngurus dia gitu, nanti cari uangnya atau cari rezeki seperti apa, anak putu-putuku piye nanti sekolahnya kalau kue malah ngurusi aku gitu. Saat itu awal-awal sih sebelum ada warung ini malah istilahnya membesarkan hati ibu, karena ibu kepikiran saya untuk nyari rezeki dapat dari mana, malah saya istilahnya membohongi ibu. Saya kayak pamit-pamit keluar rumah gitu untuk konten. Saya bilang, Bu, aku syuting-syuting YouTubeku ki aku oleh duit kok gini, jadi gue sing tenang aja gitu. Jadi ibu nggak usah khawatir, saya dapat uang dari sini gitu. Padahal saat itu YouTube saya dimonet aja belum. Mboten sampun. Ibu 2023. Ada. Ini Bapak tinggal sendiri. Bapak mau. Nggih, kantor Bapak ya, Mbak. Nggih.
Jadi saya datang itu ibu istilahnya masih bisa jalan sendiri. Cuma makin ngedrop harus dibopong gitu. Bisa mandi sendiri awal-awalnya. Terus makin kesini makin ngedrop harus saya mandiin segala macam. Dan anak-anak biar tahu juga belajar bahwa saya tuh pulang untuk ngurus Yangti. Ini ya manggilnya kan Yangti. Ini loh ayah tuh pulang untuk Yangti. Jadi mereka tahu. Jadi mudah-mudahan ya saya nggak bisa memaksakan seorang atau anak nanti kelak ya mudah-mudahan bisa melihat dulu ayahnya nyontoh istilahnya ngerawat orang tua, mudah-mudahan saya nanti tua juga harapan saya sih dirawat sama mereka gitu. Ya walaupun nggak mau ngerepotin sih sebenarnya. Jadi begitu datang awal-awal itu ya saya sering ajak ke sawah, kali, ya saya kenalin seperti itu. Iya, saya gimana supaya caranya biar mereka seneng gitu. Pulang nih, iya bener ngurus ibu, kok lama-lama juga tabungan terkuras juga nih, ya belum ada usaha kan bingung. Terus sampai istilahnya tabungan saya itu bukan dalam arti tabungan uang di bank atau uang saya simpen, enggak. Saya punya waktu itu dari zaman dulu saya kerja di entertainment ini, saya tuh istilahnya main motor tua gitu. Motor Inggris, motor Jerman itu sampai saya jualin juga. Sampai karena habis untuk itu, akhirnya mau ngomong daripada habis banget nih kita harus buka usaha nih. Terus sementara waktu itu mau buka rencana sih udah kepikiran nanti kita pulang buka usaha tempat-tempat kopi lah kata nyonya kepikiran. Ternyata di sini waktu itu pas kita sampai di Magetan itu kok tempat kopi atau warung kopi itu banyak banget dari yang mulai dari arah di Magetan kota sampai ke Sarangan itu mau tipe tempat kopi seperti apa kok ada gitu. Iya bingung. Jadi saya itu pulang 2022 awal, stuck tuh hampir setahun nggak tahu mau ngapain. 2023 baru dapat ide buka warung karena teman-teman SMA saya kan kebetulan karena saya asli Magetan, teman-teman di Magetan juga banyak invoice gawe kuliner bahasa kata gitu. Nah buka kuliner akhirnya kepikiran dapat tempat ini. Saat itu belum kepikiran nih apa nih konsepnya tempat makan nih atau bikin tempat makan seperti apa gitu. Kita survei, kita nyari apa sih yang belum ada di Magetan. Saat itu yang belum ada nasi tempong. Dari saya sendiri, tapi tanya ke teman-teman, saya sendiri nggak bisa masak sebenarnya, nggak punya basic untuk masak, sama sekali nggak bisa. Saya penikmat sebenarnya, saya suka kuliner dulu, sampai sekarang sih masih suka kuliner. Saya penikmat, akhirnya punya kenalan-kenalan, yang tadi saya bilang saya dulu main motor tua, itu ada mekanik saya yang jago masak, ya seperti saya nanya sambil nanya juga kebetulan saya udah kenal lama sama King Abdi juga. Jauh sebelum dia ikut MasterChef, saya juga udah berteman sama beliau. Jadi saya minta pendapat soal sambal. Terus saya paduin dari teman saya mekanik tadi. 2 konsep sebenarnya, cuma saya jadikan satu. Selain itu, dari awal emang saya tuh, kalaupun nanti kita bener-bener buka warung, saya nggak mau jualan nama gitu. Takutnya nggak kenyang orang sih. Saya jualan nasi, nggak, maksudnya dari awal kalaupun kita nanti jadi buka tempat makan, saya maunya nggak ada nama embel-embel Lisa Baje segala macam atau apa gitu. Jadi saya pure dari awal gitu, mau nyiptain cipta rasa saya sendiri. Langsung rame. Kalau awal-awal sih warga sekitar, jadi orang-orang lokal. Makin kesini makin ya istilahnya meluas. Orang-orang di jauh-jauh dari luar lihat dari media sosial. Akhirnya sekarang pure dari orang luar kota malah apalagi kalau weekend, libur panjang itu udah pasti. Kuliner yang bikin kaget ini sih. Saya pikir ya jualan-jualan aja. Kalau laku nggak laku, rame nggak rame itu kan ya orang jualan ya. Ada saatnya emang rame, ada enggak. Mungkin karena cuaca atau apapun itu ada. Yang nggak masuk akal ketika saya sedikit nggak percaya soal begituan gitu. Ternyata ada juga gangguan orang-orang yang mungkin nggak seneng atau seperti apa ya juga nggak tahu. Dan saya juga sebenarnya nggak mau cari tahu gitu. Jadi ada sedikit cerita itu beberapa orang selalu bilang lewat warung saya tutup gitu. Padahal warung saya buka, liburnya cuma Senin pun 2 minggu sekali gitu. Tapi ada beberapa orang banyak bahkan bilang kenapa warung saya tutup terus gitu. Padahal buka gitu. Dan saat itu pas ada orang sering ngomong seperti itu, emang warung saya benar-benar keadaan sepi. Bahkan sehari ada yang nggak masuk sama sekali, nggak ada masuk orang. Saya pernah ngalamin seperti itu. Terus tak tahu yang depan pintu tuh ada kembang-kembang seperti itu ada. Pernah seperti itu. Seperti itu yang hal-hal yang bikin kayak saya kaget di dunia kuliner gitu kok sampai seperti ini gitu. Padahal saya sudah survei dari awal bikin tempat usaha yang nggak ada di sekitar sini gitu. Waktu itu nggak ada sama sekali nasi tempong itu. Saya juga belanja sendiri dari pagi, dari awal, dari bangun tidur. Dan itu menjadi suatu keuntungan buat saya. Akhirnya saya tahu kenapa saya harus bangun pagi. Saya selama ini saya emang selalu bangun pagi. Pulang jam berapapun, tidur jam berapapun, saya selalu subuh bangun. Tapi di saat itu saya belum punya usaha ini, saya nggak tahu mau ngapain. Dan saat ini saya beruntung sekali. Saya bangun tidur itu emang harus selesai saya melaksanakan kewajiban saya belanja gitu. Kalau dulu saya nggak tahu, kayak orang bingung.
Jadi suatu anugerah juga buat saya. Jadi saya begitu pulang ini saya tahu nih bangun pagi saya mesti ngapain. Karena pasar saya kebetulan di desa saya itu nggak sampai siang-siang juga. Dari mulai setengah 6 sampai setengah 8 sampai jam 8 paling selesai. Dulu karyawan cuma 1. Alhamdulillah sekarang udah 4. Kita berdua dibantu 1 orang. Wayai nyambel bolong. Yang kita masak juga istilahnya sayuran yang kita kukus dadakan habis kukus itu, jadi kita nggak takut untuk nggak habis. Untuk menu-menu yang lauknya itu kan bisa untuk dikip, kita selalu ngambilnya nggak banyak kecuali liburan atau lebaran kita akan untuk stok gitu. Kita ini nggak terlalu nyetok jadi sedikit menurut kita pas lah. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Dan juga banyak masukan-masukan dari teman-teman netizen atau follower saya yang ngasih tahu begitu saya buka nasi tempong ini bahwa pakai tomat ranti. Jadi tomat-tomat yang bentuk tadi. Mas, aku tuh asli Banyuwangi, seneng Mas Isa buka usaha makanan khas kami gitu. Biasanya kami di sini kami memakai tomat ranti, Mas. Dah dari situ saya kepikiran yaudah kita ngambil dari sana, dapetnya dari Jember waktu itu. Kirim kadang kalau datangnya masih mentah, kadang terlalu busuk malah akhirnya kita sekarang ada nyewa kebun untuk nanam tomat ranti sendiri. Tomat ranti, nih tomatnya dari bentuknya udah beda sama tomat biasa. Ini kayak ada orang nyebutnya tomat mawar. Konon nih katanya malah tomat lawas, tomat jadul malah. Saya kalau soal rasa belum mendalami sekali. Cuma begitu saya, ini kan kebetulan kalau di warung saya bagian ngulek sambal. Ini saya rasa teksturnya air lebih sedikit. Jadi nggak merusak tes. Jadi kalau tomat-tomat biasa itu kita tinggal atau paling berapa jam gitu akan berair. Jadi kan merusak bumbu tuh, racikan bumbu kita tadi campurannya. Kalau ini enggak. Selain diulek juga ini lebih empuk. Kalau itu kan agak membel kalau nggak dibelah dulu tomat-tomat biasa ini. Jadi spesialnya itu sih, tomat ranti. Nggak ada, saya nggak punya bisnis sama sekali. Mungkin ini bisnis karena ya keadaan saya harus untuk punya sesuatu. Karena saya udah nggak kerja istilahnya di Jakarta lagi, nggak kerja di entertainment lagi. Jadi saya punya teman-teman yang di sini karena awal-awal saya datang. Nek wes itu gawe rumah makan sa. Wes iso bertahan sampai 6 bulan, bakal jalan terus. Kayak gitu. Banyak yang ngomong seperti itu. Nggak usah 6 bulan lah, 5 sasi, petang sasi. Nek kowe iso bertahan, kowe bakal bertahan warungmu. Cuma emang di sini daya belinya nggak seperti di kota-kota lain sih. Karena mungkin juga di sini kehidupannya nggak terlalu kayak 24 jam lah. Kalau Madiun mungkin Ponorogo lebih rame, sekitar sini. Sini tuh udah, kalau saya juga last order jam 8 udah last order. Kecuali weekend ya. Iya, jam 8 udah last order karena udah benar-benar ini. Orang makan malam tuh udah habis maghrib aja udah. Mungkin kalau untuk pengen punya usaha di daerah yang dilewatin ke arah wisata mungkin agak lebih secara lalu lintas masih ada gitu. Kalau di sini kan agak susah. Jadi kalau nggak benar-benar kuat secara ya cita rasa tadi sendiri dan nama kayaknya akan dilewat gitu aja sih. Dan marketnya warung Eropa itu justru malah bukan orang Magetan. Akhirnya makin kesini bukan orang Magetan. Ya sekarang 40% lah. 40% orang Magetan. 60% ini orang luar kota pasti. Bahkan bisa dilihat kalau weekend atau libur panjang itu nggak akan ada orang Magetan. Pasti orang luar kota semua. Jadi sekarang beberapa kemarin yang udah datang ke sini, kalau nggak ke Magetan, kalau nggak mampir ke Eropa kurang katanya. Udah alhamdulillah udah ada ungkapan seperti itu gitu. Udah iya. Selesai kuliah itu 2004, saya wisuda D3 saat itu. Saya kan ambil advertising, saya ngirim lamaran pekerjaan ke yang sesuai dengan bidang saya saat itu nggak diterima. Bahkan kata tante-tante saya kan di Jakarta ada di bapak saya, daripada nunggu yang bisa lamarin belum kelar, ayo coba biar ada pengalaman kerja di kantor tante, jadi kayak OB saat itu di salah satu bank gede, nggak diterima juga. Sampai ke ayam cepat saji yang terkenal itu juga nggak diterima. Semua nggak diterima, terus suatu hari saya dikasih tahu kakaknya teman saya yang di Magetan. Saya punya teman baik SMA, dia punya kakak cewek, dia ngasih tahu adiknya itu teman saya. Telepono Isa, kon melu audisi pelawak di TPI zaman dulu. Ya udah akhirnya saya nungguin iklannya kok nggak keluar, ternyata itu karena acara baru mulai istilahnya, baru pertama kali itu iklannya ternyata tengah malam. Jadi begitu saya telepon untuk ikut ternyata harus minimal 3 orang, jadi saya ajak 2 teman saya itu, Adin Melki. Nah justru akhirnya ikut audisi itu malah lolos dan malah saya kerja di artis itu, jadi suatu luar biasa. Itu teman satu kampus, satu band juga. Kampus saya Saunggul zaman dulu, Indonesia Saunggul di Kebonjeruk. Ya kita ngambil komunikasi semuanya, kebetulan saya sendiri yang advertising, Adin sama Melki broadcasting. Adin sama Melki itu ngelanjutin di tempat mereka magang, diterima. Makanya begitu saya minta, temenin gue dong audisi, Bung kita udah kerja nih, ya lu urus aja kalau mau. Jadi saya ngurus saya semua, saya pinjam KTP mereka, saya ngurus, daftarin. Ya diterima saat itu dan lolos, mewakili Jakarta saat itu. Nah akhirnya juara 2 saat itu audisi. Terus akhirnya berlanjut itu ke
di depan layar akhirnya, bukan di balik layar kan dulu. Berapa kali jadi bintang iklan, sinetron, Para Pencari Tuhan yang berapa puluh tahun itu. Di entertain itu mulai 2005 sampai saya pulang itu ya sekitar 2021, 16 tahunan lah. Ada sedikit ketakutan, wah gimana nih kerjaannya apalagi nih, orang saya nggak bisa ngapa-ngapain misalnya seperti itu kan. Cuma di sisi lain juga, nah itu lu saatnya nih ngerawat ibu nih. Ya, selama ini kan saya sedikit cuek lah sama orang tua gitu. Yang penting menurut saya waktu itu ya saya pikir kirimin duit aja udah cukup gitu. Ternyata lebih dari itu, orang tua butuh lebih dari itu gitu, nggak cuma itu aja. Income dari usaha dan jadi entertain lebih banyak. Ya dari entertain lah jauh sekali. Kalau untuk warung saya sama zaman saya dulu ya kecil lah mas, kecil lah. 25% aja sih dari warung. Jauh bahkan, misalnya saya di entertainment bintang tamu pun sejam 2 jam bisa untuk penghasilan di sini bisa 2 minggu. Jauh, sebenarnya jauh. Cuma karena ya saatnya emang saya udah harus balik ngurus orang tua, saya terima aja apa yang saya dapat sekarang gitu. Yang penting cukup untuk istilahnya bayar anak sekolah, ada bayar karyawan, ya udah saya nikmatin aja gitu. Saya jalannya santai aja, nggak kaget. Ya karena mungkin kan selalu orang bilang atau tulisan-tulisan di mana roda itu berputar. Emang putaran roda saya mungkin seperti ini sekarang, ya udah dinikmati, dijalanin gitu aja. Dekat sama keluarga juga, istri juga ngizinin, nggak gimana-gimana, ya udah. Sesuatu yang mungkin nggak bisa saya beli di uang. Tenang sekali sekarang. Kalau dulu Jakarta kan masih kepikiran nih orang tua gimana gitu. Sekarang ya udah di sini depan mata, udah ngurus anak-anak juga sini, istri sini, nikmatin ya udah. Walaupun kalau secara uang ya nggak ada papanya gitu ya udah. Sebenarnya nggak ada yang dicari lagi. Ya tadi dibilang tenang, usaha ada. Ya pengennya sih berkembang dalam arti ada cabang-cabang lagi ya. Sebenarnya terbuka, cuma kadang ada kekhawatiran tersendiri gitu. Ini saya nggak tahu begitu ngerti soal bisnis nih. Orang kalau beli franchise itu seperti apa? Saya belum ngerti dan saya takut malah kalau umpamanya nih buka nih warung Eropa misal di kota Surabaya atau Jogja gitu, nanti kok nggak pas, nggak sesuai itu kayaknya jadi beban buat saya masih pikiran seperti itu gitu. Atau kalau dijual lepas tuh seperti apa gitu. Kalau masih harus minus berapa tahun gitu seperti apa gitu. Takutnya nanti begitu lepas itu malah nggak sesuai dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Saya masih kepikiran, jadi belum ngerti saya. Kalau dibilang pengen punya cabang, pengen, maunya sih ya nggak franchise orang, tetap sendiri gitu, dikelola sendiri. Bahkan tadi malam sebelum wawancara ini juga saya suka story udah ada investor yang kalau dari Surabaya ada mas. Kalau di Jakarta sih udah ada, cuma dengan syarat saya harus balik Jakarta nungguin. Kan berat saya balik Jakarta lagi. Iya. Masih kangen nggak mas sama dunia entertain? Nggak terlalu. Cuma ada beberapa mungkin yang kayak yang nggak bisa dihilangin sampai sekarang tuh teman-teman. Apalagi kalau Ramadan itu selalu ngetek-ngetekin, mention kok nggak ada kalian, nggak seru, nggak ini. Kadang kangen sih salah satu sinetron itu, kangen juga. Para Pencari Tuhan. Karena itu udah ya sampai puluhan tahun syuting, itu yang bikin ya kangen. Karena dulu awal-awal bukan saya yang main ya, istilahnya bukan gara-gara saya main, saya baca naskahnya aja udah seneng gitu. Oh ternyata seperti ini, maksudnya soal agama tuh nggak harus terlalu berat-berat banget sih, bisa dinaskahin, diobrolin. Bahkan di istilahnya dalam arti lucu gitu, tapi tetap ajaran tapi nggak ngajarin seperti itu, seneng aja bacanya. Saya seneng kalau terima naskah zaman dulu udah seneng. Kalau Para Pencari Tuhan mungkin bakal diambil, tapi dengan saya juga melihat pemain lainnya. Kalau istilahnya saya kembalinya bareng-bareng teman lengkap atau pemain-pemain lama ada, saya mau. Cuma kalau cuma kita aja terus pemainnya nggak ini, ceritanya akan tetap beda juga. Akan mikir lah. Menurut saya nggak langsung saya ambil. Maksudnya kita pikirin dulu. Kalau pemain-pemain lama ada, maksudnya yang dulu zaman kita dulu yang nggak ada kan sekarang, Agus Kuncoro, Saskia Meka, gitu. Bajeng nggak ada. Nah kalau bareng mereka lagi ya oke lah. Gitu. Kalau cuma bareng-bareng yang baru kayaknya nggak dulu deh. Jadi tetap ntar takutnya ceritanya lain. Iya feelnya beda. Stripping itu seneng juga? Saat dulu pas gak keluarga seneng. Karena kan kita gak tahu mau ngapain. Zaman dulu kan masih ngekos, ini ngapain di kosan, mending di sini. Mending di lokasi, teman-teman, makan misalnya dapet. Saya sempat ngalamin stripping Para Pencari Tuhan itu tidur di musola, bener-bener tidur di musola.
Jadi PPT pertama itu shooting di lokasi selesai malam, paling jam 11, jam 12 kita harus ke studio. Saat itu ada kuis pertama, sini kuis namanya. Habis kuis kan sampai subuh tuh kalau kuis. Ya udah terpagi daripada di calling kita telat, kita langsung ke lokasi aja tidur di musola. Seperti itu dulu. Dari warung aja, cuma masih beberapa kali terima endorse sih. Ya bukannya egois atau apa aja, kadang-kadang saya sedikit milih sih. Milih nggak semua saya ambil juga. Kalau dulu kan sempat ada kayak tawaran-tawaran yang menurut saya yang udah saya lakukan, ya udahlah kita belajar dari masa lalu. Kan ada kayak tawaran yang minuman-minuman dewasa seperti juga udah enggak seperti itu. Maksudnya dia agak sedikit milih sekarang. Dan juga ada beberapa kontrak produk mungkin sama kaos, produk dari teman-teman Magetan sendiri. Saya jadi di brand ambassador setahun. Mantra Sena yang kaos kata-kata. Sebenarnya ada dua, Sarah sama Paramesti. Paramesti itu lebih ke wayang-wayang, kayak lebih ke cerita-cerita Jawa. Kalau ini yang kata-kata zaman sekarang lah, seperti itu. Nanti ya ada aja alhamdulillah setahun itu. Kemarin sebelum kaos tuh dikontrak jadi brand ambassador parfum. Parfum selesai, ini kaos. Nanti ini kayaknya nggak tahu nih diperpanjang apa enggak. Cuma nanti mulai bulan Mei, Juni kalau nggak Juli udah masuk ke ada skincare temen juga. Dia lebih ke ini sih, ke tempat klinik kecantikan sih. Jadi di kontrak 6 bulan seperti itu nanti. Alhamdulillah ya. Dari situ-situ aja sih, Mas. Selain warung, sebenarnya ngonten-ngonten juga, tapi saya orangnya nggak ajak, nggak tiap hari gitu. Kadang-kadang tuh masih terngiang-ngiang kayak budak konten banget sih gitu-gitu. Enggak lah. Sama ini sih, saya belum ada tim juga. Jadi kadang-kadang tuh kalau Mas atau teman-teman di sini yang lihat konten-konten saya tuh, ya udah saya yang ngemerahin istri saya, kadang anak saya malah masih. Terus nggak ada yang editing juga. Jadi itu yang bikin saya agak lambat nih kayak gitu. Ini ide saya murni saya sendiri sama Nyonya. Kalau kenapa ngambil nama Eropa itu, orang taunya nanti makanan-makanannya Eropa. Ternyata enggak. Sebenarnya Eropa itu untuk mempermudah aja, karena itu singkatan dari es karo panganan. Untuk mempermudah orang untuk mengingat atau bikin janji, ayo di Eropa yuk, ayo makan di Eropa yuk, daripada es karo panganan. Jadi mengingat di sini kan situasinya atau kita warungnya kebetulan dekat dengan perkantoran, sekolah segala macam seperti itu. Kalau konsepnya sendiri emang kita nggak dikonsep untuk orang nongkrong ya. Jadi kita bikinnya seperti ini, nggak terlalu untuk nyaman-nyaman banget orang ini. Ya kayak orang makan, habis makan ya udah selesai gitu. Ya naik turun Mas sebulan. Kadang saya nggak terlalu ngitung soal uang ya, Nyonya ya. Semua saya serahin Nyonya sih, saya nggak tahu menau. Bahkan kadang kalau emang lagi sepi, Nyonya malah minta untuk tambahan untuk gaji-gaji karyawan sih. Seperti itu aja sih. Saya nggak pernah ngikut tahu urusan warung. Cuma kalau saya ada rezeki yang saya bilang dari endorsan atau dari brand ambassador itu untuk urusan saya sama keluarga gitu. Kalau ini untuk warung atau sekolah. Pokoknya antara dua itu, untuk bayarin karyawan dan sekolah kalau urusan warung. Untuk lebihnya, untuk kehidupan saya sama anak-anak sama Nyonya sendiri dari saya yang tadi saya hasilkan. Iya. Iya, kadang kalau sehari ada kan cuma masuk 500, 600, cuma kalau weekend ada lebih dari 1 juta, udah kan 2 juta. Kalau harian seperti itu sih. Jadi suka yang kayak lawasan lah. Ya dari motor, dari pernak-pernik saya suka yang seperti itu. Motornya masih, cuma yang sisi-sisi gede udah nggak ada. Ya kalau untuk beli lagi kayaknya belum mungkin. Masih mau struggle dulu nabung-nabung istilahnya buat nanti kalau jadi bikin cabang. Dan kayaknya udah pernah seperti itu, beli jual udah pernah, ya udah nikmatin sekarang. Ya itu tadi saya pengen buka cabang. Jadi kayaknya kalau anak-anak yang saya percaya ini udah bisa megang, saya pikir udah bisa megang, saya pengen kayak buka satu usaha lagi yang kotanya agak sedikit jauh. Entah itu di Jogja atau Surabaya. Saya akan nungguin dari awal seperti ini. Tapi kan di sini saya masih ada tanggungan untuk nemenin Bapak. Iya, jadi ya udahlah ini dikumpulin dulu uangnya untuk nanti kalau itu pas langsung. Jadi masih ada tanggungan itu, ya udah nyiapin amunisi dulu sekalian gitu. Pengennya itu kalau yang terdekat nih cita-cita ya buka usaha lagi kayak babat yang baru lagi. Tapi tetap bukan istilahnya dibeli orang gitu loh, maksudnya tetap saya sendiri gitu. Gak usah lagi kayak di sini. Maksudnya di konsep benar-benar saya yang milikin sampai ada 1 orang atau 2 orang yang saya percaya harus sama loh seperti ini, pegangannya harus sama.
Kalau buat mereka ini Mas, pengennya itu ya kalau mereka minta apa-apa dan saya lagi ada itu langsung saya turutin gitu. Lah berarti bukan nggak semua kita turutin anak minta yang macam-macam nggak. Maksudnya kalau ya pengen ini atau pergi dong nonton bola, Bobo pengen suka bola itu. Ya udah langsung pergi nonton timnas dong ayah. Pengennya seperti itu langsung bisa gitu. Kalau sekarang kan mikir, gak ada sangu segala macam harus mikir. Nyari ke sana teman siapa yang mau berangkat bareng dong, masih seperti itu. Kalau itu ya pengennya buat anak seperti itu. Atau nyonya yang kemana nih mumpung bapak ada yang nunggu ini, kakak saya kan suka gantian tuh. Kalau liburan anak sekolah, kakak saya nungguin bapak saya. Yang kita gak pergi nih gitu. Lihat kan kita lagi gak ada uang, lagi nabung gitu. Kalau pengennya sih seperti itulah. Kalau buat keluarga langsung lah gak mikir gitu. Iya, buat teman-teman yang punya latar belakang seperti saya ataupun nggak punya latar belakang seperti saya, yang saya pertama sampaikan atau pesankan, jangan lupa untuk menabung. Menabung itu sekarang sangat perlu sekali menurut saya, dan jangan lupa jangan ragu atau jangan bimbang atau istilahnya harus berani untuk punya usaha. Kalau nggak kita coba dulu, kita nggak akan pernah tahu kita gagal apa enggak. Kalau gagal ya, kalau masih mau dan ada istilahnya dananya, coba lagi. Kuasai yang kamu, menurut saya, yang kamu suka dulu. Kalau dulu kan saya awalnya suka kuliner. Jadi saya seneng kalau ngeliat rumah makan atau tempat usaha itu kok rame. Ini apa yang bikin rame nih? Kan banyak juga istilahnya, mohon maaf nih sebelumnya, kalau punya artis apa cuma istilahnya awal tok, nama tok, habis itu hilang. Ya alhamdulillah ini saya bisa bertahan 3 tahun, 4 tahun ini. Ya seperti itulah, ini kita coba, kita kasih yang terbaik, jangan hanya cuma kita kasih nama. Begitu juga buat teman-teman istilahnya nggak punya latar belakang, istilahnya nama besar atau apa. Saya nggak menyebut saya nama besar atau ya istilahnya udah pernah punya nama, tapi pengen tetap usaha, ya udah kasih yang terbaik buat pelanggan kita atau konsumen kita gitu. Gak apa-apa lah, buat ini sidik, yang penting tetap iso jalan, urip gitu. Usaha kita tetap berjalan gitu. Iya, yang penting kita nggak rugi walaupun sidik gitu. Jadi jangan terlalu ngambil banyak dulu. Ya kita kasih lah istilahnya kayak hal kecil kita kasih, seperti orang yang aslinya bilang, Mas kalau tempong saya pakai tomat ranti loh. Kita kasih yang terbaik juga dari tomat ranti, dari terasinya, dari cabenya. Jangan ngambil untung dari situ, golek sing bahan sing elek, kowe ben oleh, jangan seperti itu kalau saya. Kalau usaha loh, kalau dari saya seperti itu. Karena saya juga masih sama-sama belajar, kalau saya pelajarannya seperti itu yang dari saya. Salah satunya mungkin dari teman-teman yang bilang seperti itu, Mas, kowe nek ngupain wong tua sesuatu khawatir rezeki mesti enak aja seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih punya kesempatan, punya orang tua, bahagiakanlah waktumu, jangan pernah istilahnya sia-sia. Kayak saya dulu sempat cuek, akhirnya saya menyesal punya waktu sama ibu saya saat ibu dalam keadaan sakit. Jadi kalau teman-teman semuanya di sini masih punya orang tua, ya bahagiakanlah. Bahagiakanlah itu dalam arti bukan cuma ngirim duit kayak saya waktu itu. Ya waktu, perhatian itu juga sangat perlu. Halo teman-teman, saya Isa. Terima kasih udah mendengarkan pengalaman saya, sharing-sharing saya. Buat teman-teman yang lewat atau mau ke Magetan, monggo mampir ke warung saya, warung sederhana saya, warung Eropa. Itu patokannya kidul alun-alun. Spesial nasi tempong, cuma kalau weekend kita bikin menu-menu yang lain. Ada tongkol suwir, ada cumi, ada bakmi juga. Monggo mampir kalau kebetulan weekend. Jangan lupa kabarin aja lewat DM. Insya Allah pasti saya balas. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan nampaknya bermanfaat sharing-sharing kita hari ini. Seneng bisa berbagi sama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.